Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Nur Hakim, kelas 12 TKRO 3, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan perbaikan sistem EFI atau Electronic Fuel Injection. Secara umum, konstruksi sistem EFI dapat dibagi menjadi 3 bagian atau sistem utama, yaitu A. Sistem bahan bakar full system, B. Sistem kontrol elektronik atau dalam kurung electronic control system, C. Sistem induksi atau pemasukan udara air induction system. Jumlah komponen-komponen yang terdapat pada sistem EFI bisa berbeda pada setiap jenis sepeda mesin. Semakin lengkap komponen sistem EFI yang digunakan, tentu kerja sistem EFI akan lebih baik sehingga bisa menghasilkan unjuk kerja mesin yang lebih optimal pula. Perawatan bensin EFI. Dengan semakin lengkapnya komponen-komponen sistem EFI, misalnya sensor-sensor, maka pengaturan koreksi yang diperlukan untuk mengatur perbandingan bahan bakar dan udara yang sesuai dengan kondisi kerja mesin akan semakin sempurna. Sistem bahan bakar EFI tidak lagi menggunakan karburator, tapi ada komponen injektor yang menyemprotkan bensin di dalam intake manifold. Jumlah bensin yang disemprotkan diatur secara elektronika oleh ECU yang dibantu oleh beberapa sensor. Meski demikian, masih ada komponen katup gas sebagai pengatur RPM mesin dan ISC idle speed control sebagai pengatur idle RPM secara otomatis. Hal-hal yang mengganggu sistem injeksi adalah kerusakan sensor injeksi, penyumbatan injektor, lemahnya fuel pump, dan relief valve. Tegangan baterai yang kurang. Oleh karena itu, Anda bisa melakukan perawatan berikut ini untuk mencegah hal di atas terjadi. 1. Rawat aki motor. Sistem injeksi elektronik mengubah energi listrik sebagai komponen utama. Baterai yang bertugas menyuplai listrik ini, jika tegangan baterai menurun, maka perhitungan pada ECU akan tidak akurat. Hasilnya bensin jadi tidak teratur volumenya. Perawatan aki motor juga tidak terlalu sulit. Anda hanya perlu membiasakan agar aki tidak mengalami kelebihan beban ataupun kelebihan charge atau overcharging. Anda bisa melakukan hal berikut ini.
biasakan memanaskan motor untuk mengisi daya baterai di pagi hari. Gunakan Kickstarter untuk menghidupkan motor pertama kali di hari itu. Jangan pasang aksesoris terlebih pada motor yang menuntut daya listrik besar. Pastikan Anda memasang cover samping motor yang menjaga soket elektrik dari air dan debu. 2. Kuras tangki bensin secara berkala. Air bisa masuk ke dalam tangki khususnya saat pada berkendara pada kondisi hujan lebat atau setelah motor dicuci. Air tersebut bisa masuk melalui ventilasi udara pada tutup tangki sehingga dalam beberapa waktu akan ada sedikit air di dalam tangki. Air di dalam tangki ini jika masuk ke dalam saluran injeksi berpotensi merusak, karena pada dasarnya air dan minyak itu tidak bisa bercampur. Komponen pertama yang berpotensi bermasalah adalah full pump. Gejala full pump yang mulai bermasalah itu mesin agak susah di start ketika berhenti lama. Gejala ini hampir sama seperti mesin hilang kompresi, tapi pada kasus ini tidak ada gejala terkait hilang tenaga atau asap putih dari knalpot. Mesin akan sulit hidup karena tekanan bahan bakar drop. Sebelum bensin disalurkan ke saluran injeksi, bensin akan melewati relief valve. Katup ini bertugas menjaga tekanan bahan bakar tetap stabil, dan apabila katupnya lemah, tekanan bahan bakar berangsur drop. Padahal pada sistem EFI memerlukan tekanan bahan bakar untuk bisa menginjeksikan bensin. Dengan melakukan pengurasan tangki maksimal tiap 10.000 km, Anda menghilangkan potensi air yang menggenang di dalam tangki. 3. Jaga kebersihan filter udara. Selain menyumbat, filter udara yang kotor juga berpotensi mengalirkan udara bercampur debu. Debu yang terbawa aliran udara ini bisa menyumbat ISC di dalam katup gas dan lubang injektor, sehingga akan mengganggu kinerja mesin. Untuk langkah pembersihannya sama seperti di atas. 4. Gunakan bensin beroktan tinggi. Bensin juga kadang menjadi faktor rusaknya sistem injeksi bahan bakar. Jangan gunakan bensin beroktan rendah atau bahkan campuran. Tapi beruntung karena saat ini di SPBU Pertamina sudah tidak ditemui bensin berjenis premium. Anda bisa menggunakan bensin oktan 90
atau sekelas pertalit yang memang dibuat untuk mesin-mesin injeksi. Nilai oktan pada bensin dapat mempengaruhi pembakaran mesin. Sementara itu, pada sistem injeksi, perbandingan sudah didesain secara pas dengan oktan minimal 90. Kesimpulan, sistem bahan bakar dalam suatu mesin merupakan suatu sistem yang dapat dominan dalam menentukan unjuk kerja mesin. Suatu rangkaian mesin motor akan memberikan daya yang optimal bila seluruh sistem yang bekerja pada motor tersebut berfungsi dengan baik. Begitu pula kerja pada sistem bahan bakar. Kelancaran kerja pada sistem ini akan berpengaruh besar pada efisiensi dan daya kerja motor. Salah satu cara agar sistem bahan bakar bekerja dengan optimal yaitu dengan perawatan sistem bahan bakar. Sistem EFI harus dapat mensuplai sejumlah bahan bakar yang disemprotkan agar dapat bercampur dengan udara dalam perbandingan campuran yang tepat sesuai kondisi putaran dan beban mesin, kondisi suhu kerja mesin, dan suhu atmosfer saat itu. Sistem harus dapat mensuplai jumlah bahan bakar yang bervariasi agar perubahan kondisi operasi kerja mesin dapat dicapai dengan unjuk kerja mesin yang tetap optimal. Demikian artikel lengkap dan jelas mengenai cara perawatan sistem bahan bakar sepeda motor. Semoga bisa menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Perawatan sistem EFI. Secara umum, konstruksi sistem EFI dapat dibagi menjadi 3 bagian. A. Sistem bahan bakar. B. Sistem kontrol elektronik. C. Sistem induksi atau pemasukan udara. Jumlah komponen-komponen yang terdapat pada sistem EFI bisa berbeda pada setiap jenis sepeda mesin. Semakin lengkap komponen sistem EFI yang digunakan, tentu kerja sistem EFI akan lebih baik sehingga bisa menghasilkan kerja mesin yang lebih optimal. Dengan semakin lengkapnya komponen-komponen sensor, maka pengaturan koreksi yang diperlukan untuk mengatur perbandingan bahan bakar dan udara yang sesuai dengan kondisi kerja
kerja mesin akan semakin sempurna. Cara perawatan sistem EFI. Ketika menghidupkan mesin, perhatikan bila mana indikator tulisan atau gambar cek engine pada panel instrumen tetap menyala setelah mesin hidup selama beberapa detik. Segeralah hubungi mekanik Anda. B. Ketika sedang berkendara dan bila mana indikator cek engine menyala, segeralah hubungi mekanik Anda. C. Bersihkan dan gantilah saringan udara secara berkala atau tepat pada waktunya. D. Gantilah saringan bensin atau full filter secara berkala, sebaiknya setiap 15.000 km atau lebih sering, mengingat kondisi BBM di Indonesia yang memiliki kandungan sulfur teramat tinggi. E. Bersihkanlah throttle body dan idle regulator atau stepper motor secara berkala. F. Bersihkanlah konektor sensor-sensor, konektor pengapian, dan konektor ECU secara berkala. G. Ganti busi secara berkala dan periksa keregangan celah busi setiap 5.000 km atau lebih sering. Gunakan busi tipe R, yaitu yang menggunakan resistor H. Hindari ECU atau electronic control ECU, electronic control unit dari air. I. Usahakan aki dan sistem pengisian kelistrikan, alternator dan voltage regulatornya selalu dalam kondisi prima. J. Jangan sekalipun berpikir untuk memodifikasi voltage regulator dengan sistem shut out. Anda akan merusak ECU maupun modul pengapian, igniter atau CDI. K. Jangan berusaha menghidupkan mesin ketika soket injektor dalam posisi terlepas. I. L. Jangan sekalipun berusaha menghubungkan injektor dengan arus aki langsung dalam kurung 12 volt karena injektor beroperasi dengan tegangan 9 volt. Bersihkanlah injektor dan sistem bahan bakar secara berkala dengan sistem pembersih yang aman, misalnya interject service. N. Jangan sekalipun menggunakan sistem pembersih injektor ultrasound. O. Jika hendak memasang alarm, yakinkan alarm itu dibuat oleh pabrikan besar dan memiliki reputasi internasional, misalkan merek Chilford, Alpine, Kenwood, Avital, dan lain-lain. Lakukan pemasangan alarm hanya di authorized dealer. Alarm buatan pabrikan yang tidak memiliki reputasi internasional dapat menimbulkan RFI atau MRI yang akan mengganggu fungsi ECU. P. Jika hendak mengganti kabel busi dengan tipe high performance,
atau racing, yakinkan bahwa kabel terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan RFI atau MRI yang dapat mengganggu fungsi ecu. Kedua, hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan servis sistem EFI. 1. Pastikan untuk membuang tekanan bahan bakar sementara mesin dalam keadaan mati. 2. Sebelum melepaskan full feed hose selang penyaluran bahan bakar, buanglah tekanan dari sistem dengan melepaskan quick connector fitting, peralatan penyambungan dengan cepat, pada full pump, pompa bahan bakar. 3. Jangan tutup throttle valve dengan mendadak dari posisi terbuka penuh ke tertutup penuh setelah throttle kabel atau kabel gas tangan setelah dilepaskan. Hal ini dapat mengakibatkan putaran stasioner yang tidak tepat. 4. Programmed full injection atau PGM-FI. Sistem dilengkapi dengan self-diagnostic system, sistem diagnosaan sendiri yang telah diuraikan. Jika malfunction indicator atau MIL, lampu indikator kegagalan pemakaian, berkedip-kedip, ikuti self-diagnosis prosedur atau prosedur pendiagnosaan sendiri. Untuk memperbaiki persoalan. 5. Sebuah sistem PGM-FI yang tidak bekerja dengan baik seringkali disebabkan oleh hubungan yang buruk atau konektornya yang berkarat. Periksalah hubungan-hubungan ini sebelum melanjutkan. Yang ketiga, jadwal perawatan berkala sistem EFI. Jadwal perawatan berkala sistem injeksi atau EFI sepeda motor yang dibahas berikut ini adalah berdasarkan kondisi umum. Artinya sepeda motor dioperasikan dalam keadaan biasa atau normal. Pemeriksaan dan perawatan berkala sebaiknya rentang operasinya diperpendek sampai 50%. Jika sepeda mesin dioperasikan pada kondisi jalan yang berdebu dan pemakaian berat atau diforsir, masalah pada mesin EFI paling sering terjadi. Salah satu kemudahan dari sistem EFI adalah terkontrol secara elektronik. Ini akan menyatu dengan ecu mobil dan kemudian dapat dimunculkan di lampu cek engine menyala jika terjadi masalah. Dengan sistem elektronik, maka kerjanya pun didukung dengan sejumlah sensor dan aktuator, sehingga alat perawatan dan kontrolnya pun berupa peralatan digital seperti avometer, scanner, OBD2, tes lamp, bahkan diperlukan osiloskop. Dari sejumlah masalah yang harus ditangani, berikut adalah daftar masalah pada mesin EFI yang paling sering terjadi. Mesin tidak bertenaga. Masalah pertama dari mesin EFI adalah tidak
bertenaga. Masalah ini sangat umum sekali terjadi pada sistem injeksi. Mesin tidak bertenaga dari berbagai sumber dan bukaan hanya dari kontrol elektronik EFI saja. Masalah-masalah seperti celah busi yang tidak tepat, koil pengapian rusak, tahanan kabel busi yang sudah tidak sesuai, bahan bakar tersumbat, kompresi lemah, overhead engine, bahkan kopling selip dan rem mobil yang macet pun dapat menjadi penyebabnya. Sementara itu, masalah kurang tenaga pun dapat mungkin terjadi pada sistem EFI. Hal-hal seperti kesalahan kerja sensor-sensor pada EFI, VVT rusak, ECM error, injektor tersumbat, dan bahkan katup EGR dapat menyebabkan tenaga mesin EFI berkurang drastis. Sebagai contoh nyata dari masalah ini adalah gangguan dari saat idling yang tidak normal. Mesin tidak mampu berputar langsam. Kasus ini sering kali terjadi. Masalah gangguan saat idle dapat disebabkan oleh EGR valve, tetapi dapat juga dari yang lain seperti sensor TPS bermasalah, ECT atau MAP lemah, gangguan pada VVT, dan bahkan overhead engine, dan lemahnya kompresi piston akibat ring piston rusak. Mesin mobil pincat atau nyendat-nyendat. Masalah yang sering terjadi pada mesin EFI kedua adalah mesin mobil pincat atau nyendat-nyendat. Hal ini terjadi biasanya pada saat pedal gas dilepas ketika mobil berjalan di semua posisi kecepatan gigi transmisi. Kondisi ini seolah mesin hendak mati, dan tentu Anda khawatir, bukan? Masalah ini memang umum terjadi pada mesin injeksi. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan masalah ini muncul. Penyebab yang diakibatkan oleh sensor seperti sensor TPS, ECT atau MAP lemah, VVT rusak, gagal fungsi, ECM atau injektor kotor atau rusak, tekanan bahan bakar tidak cukup, dan katup EGR tidak mampu bekerja optimal. Masalah mesin tersendat juga dapat diakibatkan oleh masalah di luar sistem elektronik EFI. Beberapa kemungkinan adalah masalah busi kotor dan celah busi tidak sesuai, kompresi lemah, dan overhead mesin. Untuk mengatasi masalah ini, cobalah untuk melakukan pengecekan sederhana hingga tune-up mandiri. Jika ini tidak cukup dan Anda bukan penghobi atau bahkan profesional, maka lebih baik dibawa ke bengkel dengan tenaga ahli yang perlengkapannya perawatan EFI yang memadai.
Mesin EFI boros. Masalah ketiga yang sering dihadapi oleh mesin EFI adalah masalah boros bahan bakar. Meski EFI